Perkenalkan, nama saya Nurmala Zahra, NPM saya 2021 1450750. Di sini saya akan mewawancarai tentang bullying. Wawancara pertama saya bernama Asyifa Fauji. Menurut Anda, apa sih bullying itu? Bullying merupakan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh sengaja oleh satu orang atau lebih. Menurut Anda, dampak dari bullying itu apa? Dampaknya itu mungkin jadi anak tuh jadi pemalu, terus atau penakut sehingga sulit untuk melakukan segala aktivitas di luar. Ciri-ciri anak yang bisa terkena bullying di kelas atau di daerah teman-teman lingkungannya? Mungkin bisa jadi nggak nafsu makan, itu ngaruh sih. Terus juga jadi males buat bersosial, terus juga jadi takut buat berangkat sekolah. Terus juga mungkin bisa kayak munculin luka-luka gitu kan, karena kebanyakan bullying itu pukul-pukulan atau apa gitu. Apakah Anda pernah menjadi korban bully? Pernah waktu SD. Untuk dampak dari waktu SD Anda kena korban bully, apakah masih ada sampai saat ini? Mungkin karena waktu SD jadi udah lama, jadi sekarang sih udah nggak terlalu. Bagaimana Anda mencegah bullying? Mencegah bullying itu bisa kayak mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang baik, yang positif. Terus juga ikut membantu teman yang menjadi korban bullying. Terus juga saling mendukung satu sama lain sih. Ya, sekian wawancara saya kepada Asyifa Fauji. Selanjutnya saya akan mewawancarai wawancara selanjutnya. Terima kasih Asyifa Fauji. Sama-sama. Selanjutnya saya akan mewawancarai pewawancara kedua yang bernama Aulia. Di sini saya akan menanyakan tentang bullying. Menurut Anda, apa sih arti bullying itu? Bullying merupakan suatu tindakan penindasan yang dilakukan oleh satu atau lebih yang punya berkuasa terhadap orang lain. Menurut Anda, dampak korban yang terkena bullying itu apa sih? Sensitif terhadap sesuatu, percaya dirinya rendah, dan gampang marah. Bagaimana sih cara mencegah agar tidak terjadi korban bullying? Mau melakukan pertemanan yang positif, mendukung dan memahami satu sama lain. Apakah Anda pernah menjadi korban bullying? Pernah. Dampaknya bagi Anda untuk sekarang apa? Karena masih tahu ya pelakunya siapa, jadi masih ingat, jadi kayak lebih waspada aja ke orang tersebut. Menghindar aja kalau ketemu, karena ya trauma itu nggak bisa dihilangkan dengan cepat walaupun bertahun-tahun. Ya, sekian wawancara saya kepada Aulia. Terima kasih Aulia. Sama-sama. Selanjutnya saya akan mewawancarai Rahmat Jul Iman yang sedang bersekolah di SMPN 210. Di sini saya akan menanyakan tentang bullying. Menurut Rahmat, bullying itu apa sih? Bullying menurut saya merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa, dengan tujuan untuk menyakiti seseorang atau melemahkan mental orang. Apakah Anda sering melihat bullying di sekitar lingkungan sekolah? Ya, tentu saja pernah. Boleh disebutkan contohnya? Bullying fisik, ya, dari contoh bullying fisik sepertinya menonjok, mendorong, menendang, dan menggigit. Apakah menurut Anda penting bagi siswa sekolah untuk mengetahui dampak berbahaya dari bullying? Ya, sangat penting. Jika Anda adalah korban bullying, apa yang akan Anda lakukan? Takut, diam, atau membalasnya? Diam saja daripada kita membuat masalah juga. Mengapa bullying sering terjadi di kalangan anak dan remaja? Anak bisa menjadi pelaku bullying diantaranya karena kemampuan adaptasinya yang buruk, pemenuhan eksistensi diri yang kurang, harga diri yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam kehidupannya, hubungan keluarga yang kurang harmonis. Bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi dampak dari anak yang terkena bullying?
kita harus sabar untuk tidak membalas perilakunya. Ya, sekian wawancara saya kepada Rahmat Jul Iman. Terima kasih Rahmat Jul Iman atas waktunya untuk saya wawancarai. Ya.